Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Akan ada sebanyak 10 soal latihan yang akan saya bahas terkait materi ini. Nah, sebelum saya bahas soal-soalnya, nanti sebaiknya teman-teman pause dulu videonya, coba dulu soalnya, lalu bandingkan hasilnya. Oke, kita langsung ke materinya sekarang. Oke, sekarang kita pelajari identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut untuk sin, cos, dan tan. Jadi total nanti ada 6 rumus yang akan kita pelajari dan kita bahas soal-soal terkait rumus tersebut. Kita mulai dari penjumlahan dua sudut untuk sin. Nah, sin A tambah B. Jadi di sini sudutnya itu berupa penjumlahan, yaitu A tambah B. Itu nilainya akan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Teman-teman ingat polanya ya. Untuk sin itu sin A cos B ditambah cos A sin B. Kalau di sini tandanya tambah, ya, maka di sini juga tambah. Nah, kalau pengurangan atau selisih dua sudut untuk sin A min B itu sin A cos B dikurangi cos A sin B. Jadi polanya itu sama dengan yang atas, cuman bedanya di operasinya. Kalau tadi penjumlahan sudut di sininya jumlah, kalau di sini pengurangan dua sudut, di sini juga kurang tandanya. Ya. Oke. Ingat polanya, sin A cos B dikurangi cos A sin B untuk pengurangan dua sudut. Sekarang kalau cos polanya beda lagi. Kalau tadi kan untuk sin cos cosin, polanya kan kayak gitu kan. Sin cos cosin. Nah, kalau cos, lihat cos A tambah B di sini polanya itu cos sin. Cos A cos B dikurangi sin A sin B. Kemudian lihat juga operasinya. Di sini untuk penjumlahan dua sudut justru di sini jadi pengurangan, ya. Kalau di sini tambah, di sini jadi kurang. Sebaliknya, untuk pengurangan cos A min B, kalau di sini min atau pengurangan, di sini jadi tambah. Polanya sama, cos sin. Jadi cos A min B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Ingat ya, penjumlahan dua sudut cos di sini jadi pengurangan. Kalau pengurangan dua sudut cos di sini jadi tambah. Nah, ini pola untuk cos. Sekarang untuk penjumlahan dua sudut pada tan. Tan A tambah B itu sama dengan tan A ditambah tan B atasnya, kemudian bawahnya 1 dikurangi tan A kali tan B. Lihat tandanya di sini untuk penjumlahan dua sudut, yang atasnya jumlah, yang bawah kurang. Ingat ya, untuk penjumlahan yang atas sama jumlah, nah yang bawah ini kebalikannya, kurang. Sekarang untuk pengurangan atau selisih dua sudut pada tan. Tan A dikurangi B sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Lihat polanya. Kalau tadi di sini tambah, atas tambah, bawah kurang kan. Di sini kalau pengurangan, atas kurang, bawah tambah. Jadi yang atas itu sama dengan ini, yang bawah itu sebaliknya. Ya. Nah, ini 6 rumus yang akan kita pelajari, yang akan kita coba bahas soal-soal terkait 6 rumus ini. Sekarang biar teman-teman paham penggunaannya, kita coba bahas beberapa soal terkait identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Nilai sin 75 derajat adalah, nah 75 derajat ini teman-teman ubah menjadi penjumlahan dua sudut istimewa atau pengurangan dua sudut istimewa. Ya, ini yang memungkinkan gimana? Yang memungkinkan adalah penjumlahan dua sudut istimewa, ya enggak? 75 derajat itu bisa kita jadikan 45 tambah 30. Ya, atau sebaliknya, 30 tambah 45 juga boleh. Jadi sin 75 derajat ini kita jadikan aja sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, teman-teman lihat di sini penjumlahan dua sudut ya. Nah, jadi kita gunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk sin. Coba masih ingat gak yang tadi? Sin A tambah B itu sama dengan apa? Sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Ya.
Nah, jadi kita gunakan rumus tersebut. Jadi sin 45 tambah 30 itu sama dengan sin 45 cos 30 derajat ya, ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Jadi kita gunakan sudut istimewa pastinya ya. Jangan sampai 75 ini teman-teman jadikan 70 tambah 5 misalkan. Nah, itu bukan sudut istimewa, akan susah nantinya. Oke, sekarang kita cari nilainya. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3, ya enggak? Cos 45 setengah akar 2, kemudian kali sin 30 itu setengah. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Setengah kali setengah kan seperempat. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Setengah akar 2 kali setengah berarti seperempat akar 2. Nah, di sini ada sama-sama seperempat, kita keluarkan 1/4-nya. Dalam kurung berarti akar 6 ditambah akar 2. Jadi jawaban yang seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Kita akan mencari nilai cos 105 derajat. Caranya sama. 105 ini kita jadikan penjumlahan atau pengurangan dua sudut istimewa. Yang memungkinkan adalah penjumlahan dua sudut istimewa, ya enggak? 105 itu bisa kita jadikan 60 tambah 45. Cos 105 derajat itu sama dengan cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Atau mau teman-teman balik, misalkan 45 tambah 60 itu sama aja. Bisa juga. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk cos. Coba masih ingat cos A tambah B. Gimana tuh? Cos A tambah B itu sama dengan cos A cos B. Ingat kalau di sini tandanya tambah, berarti di sini kurang. Dikurangi sin A sin B, ya. Kita gunakan rumus ini. Jadi cos 60 tambah 45 itu sama dengan cos 60 derajat cos 45 dikurangi sin 60 derajat kali sin 45. Ya, kita cari nilainya. Cos 60 itu setengah. Cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 60 berapa? Setengah akar 3. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2, ya. Nah, kita kalikan setengah kali setengah akar 2 itu seperempat akar 2. Kemudian dikurangi setengah akar 3 kali setengah akar 2. Setengah kali setengahnya seperempat kan. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Ini sama ada seperempatnya kayak yang tadi kita keluarkan. Jadi seperempat dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Nah, ini jawabannya. Ada nggak? Seperempat akar 2 dikurangi akar 6. Jawabannya adalah C. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ketiga. Nilai tan 15 derajat. Nah, 15 ini kayaknya nggak mungkin kalau kita jadikan penjumlahan ya. Yang pastinya ini adalah selisih dua sudut istimewa. Berapa dengan berapa coba? 45 dikurangi 30. Ya, jadi tan 15. Ini kita ubah menjadi tan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus selisih dua sudut pada tan. Rumusnya gimana? Tan A dikurangi B itu sama dengan, kalau di sini pengurangan bagian atas itu kurang, berarti tan A dikurangi tan B per. Nah, kalau di sini kurang, di sini nanti tambah. Jadi 1 tambah ya. 1 tambah tan A kali tan B. Nah, ini rumusnya. Jadi ini langsung aja kita gunakan rumus ini. Tan 45 dikurangi 30 berarti tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat. Ya, per bawahnya 1 ditambah tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Sama dengan tan 45 berapa? 1 ya, tan 45 itu 1 dikurangi tan 30 itu sepertiga akar 3.
Tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3 atau boleh juga 1/akar 3. Ini sama aja. Ya. Oke, saya gunakan 1/3 akar 3. Per bawahnya 1 ditambah tan 45-nya 1 kali tan 30-nya 1/3 akar 3. Oke. Nah, ini kan bawahnya 1 kali 1/3 akar 3. Ya udah, 1 kali 1/3 akar 3 berapa? Ya 1/3 akar 3. Langsung aja gini. Nah, untuk menghilangkan bentuk pecahannya gimana? Ini kita kali aja 3/3 ya. Kita kali dengan 3/3. Kenapa saya kali 3? Untuk menghilangkan bentuk pecahan ini, teman-teman. Kita kali dengan 3/3. Yang atas semua kali 3. 1 kali 3, 3. Dikurangi. Yang bawah 1/3 akar 3 kali 3. Ya berarti tinggal akar 3-nya. Ini yang bawahnya juga sama. 1 kali 3 itu 3. Kemudian tambah 1/3 akar 3 kali 3 itu akar 3. Nah, di pilihan kan nggak ada yang jawabannya kayak gini. Berarti ini belum selesai. Kita rasionalkan sekarang. Cara merasionalkannya kita kali dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari penyebutnya. Ya. Yang udah kalian pelajari di SMP. 3 tambah akar 3 sekawannya berarti 3 dikurangi akar 3 gitu kan. Per bawahnya juga sama. 3 dikurangi akar 3. Ya. Sama dengan 3 dikurangi akar 3 kali 3 dikurangi akar 3. Itu sama aja dengan 3 dikurangi akar 3 dikuadratkan. Yang bawahnya 3 tambah akar 3 kali 3 min akar 3. Kita gunakan bentuk ini nih. Kalau A tambah B kali A dikurangi B. Ya, ini kan sama. 3 akar 3, 3 akar 3. Beda operasinya aja. Ini tambah, ini kurang. Berarti mengikuti ini nih. A tambah B kali A min B. Itu akan sama aja dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini akan sama dengan 3 kuadrat 9 dikurangi akar 3 kuadrat dikurangi 3. Gitu ya. 3 dikurangi akar 3 dikuadratkan. Kita gunakan aljabar. A tambah B kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Ya, atau A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama aja. Jadi ini akan menjadi 3 dikuadratkan 9 ditambah akar 3 dikuadratkan 3 dikurangi 2 kali 3 kali akar 3. 6 akar 3. Per bawahnya 9 dikurangi 3 itu 6. Jadi 9 tambah 3, 12 kan? Dikurangi 6 akar 3 dibagi 6. Hasilnya 12 dibagi 6. 2 dikurangi 6 akar 3 dibagi 6 akar 3. Nah, ini hasil akhirnya. 2 dikurangi akar 3. Ada nggak? Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh soal keempat. Bentuk sederhana dari sin 30 derajat tambah alfa ditambah cos 60 derajat tambah alfa. Teman-teman lihat di sini penjumlahan dua sudut untuk sin dan ini penjumlahan dua sudut untuk cos. Jadi kita akan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk sin dan cos. Saya tulis dulu. Untuk sin dulu. Sin A tambah B itu gimana? Sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Pokoknya ini harus sudah di luar kepala ya, harus hafal. Kemudian untuk cos A tambah B itu sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Ingat pokoknya untuk cos ketika di sini tambah, di sini jadi kurang ya. Nah, jadi soal ini sin 30 derajat tambah alfa ditambah cos 60 derajat tambah alfa akan sama dengan, kita gunakan yang sin dulu ya. Sin 30 tambah alfa itu akan sama dengan sin 30 cos alfa ditambah cos 30 derajat sin alfa. Kita gunakan rumus yang ini, teman-teman. Nah, sekarang yang cosnya sama. Kita gunakan rumus yang bawah. Cos 60 derajat tambah alfa itu akan sama dengan cos 60 kali cos alfa. Nah, kalau di sini tambah, sekarang kurang. Dikurangi sin 60 derajat sin alfa. Oke, kita ganti nilainya. Sin 30 itu berapa? Setengah ya.
setengah cos alfa. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 sin alfa. Kemudian ditambah cos 60 itu setengah. Setengah cos alfa. Kemudian dikurangi sin 60 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 sin alfa. Oke. Nah, teman-teman perhatikan bagian sini. Ini setengah akar 3 sin alfa. Di sini min setengah akar 3 sin alfa. Berarti kalau dikurangi kan ini habis kan? 0 kan? Kita coret aja. Ya. Jadi sisanya tinggal bagian ini nih. Setengah cos alfa ditambah setengah cos alfa. Setengah tambah setengah kan 1. Berarti 1 cos alfa. Atau jawabannya adalah cos alfa. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas contoh soal kelima. Jika cos alfa sama dengan 1/3 akar 6 dan tan beta sama dengan 1/3, dengan alfa dan beta sudut lancip. Yang ditanyakan adalah nilai sin alfa tambah beta. Oke. Sin alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta itu rumusnya gimana? Sin alfa tambah beta itu berarti sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya enggak? Nah, teman-teman perhatikan. Di soal itu yang diketahui untuk alfa hanya cos aja. Sementara di sini kan kita butuh sin juga. Untuk beta di soal itu hanya diketahui tan aja. Sementara kita butuh sin dan cos. Jadi harus dicari dulu apa yang kita perlukan. Caranya kita buat segitiga siku-siku. Ya. Kita buat segitiga siku-siku untuk sudut alfa dulu. Nah, yang pernah kalian pelajari di kelas 10, sin cos itu apa? Perbandingan sisi yang bawah ya. Biasanya saya sebut itu sisi samping alfa dibagi sisi hipotenusa, dibagi sisi miring. Nah, ini 1/3 akar 6 itu kan sama aja dengan akar 6/3 ya. Berarti sisi bawahnya di sini akar 6. Di sini sisi miringnya hipotenusanya itu 3. Nah, jadi bagian sini sisi depannya gimana? Sisi depannya, sisi depan sudut alfa ini kita gunakan Pitagoras. Akar dari 3 dikuadratkan 9 dikurangi akar 6 dikuadratkan 6 sama dengan akar 3. Nah, dari sini kita dapat untuk alfa. Sin alfanya berapa? Sin itu depan per miring demi. Berarti akar 3 dibagi 3. Gitu. Cos alfanya udah ada ya. Cos alfanya berapa tadi? Akar 6 dibagi 3. Akar 6/3. Nah, ini untuk alfa. Sekarang untuk beta. Kita cari juga untuk betanya. Sama caranya. Kita bikin lagi segitiga siku-siku untuk sudut beta. Nah, di soal yang diketahui itu kan tan. Tan itu perbandingan untuk depan per samping. Sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 1 berarti sisi sampingnya 3. Dari mana? Dari sini nih, 1/3. Berarti depannya 1, sampingnya 3. Nah, sekarang hipotenusanya, sisi miringnya, pakai Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 1 kuadrat 1. Jadi akar 10 ya. Nah, jadi dari segitiga ini kita dapat sin beta. Sin itu depan per miring, 1 per akar 10. Sekarang cos beta. Cos itu samping per miring, 3 per akar 10. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat apa yang kita perlukan. Kita ganti aja. Sekarang sin alfa cos beta. Sin alfa itu berapa tadi? Sin alfa akar 3/3. Akar 3/3 kali cos beta. Cos betanya 3 per akar 10. Oh ya, ini semuanya sin cos itu positif ya. Kenapa? Karena di soal diketahui sudutnya adalah lancip ya. Oke, kita lanjut. Cos alfa. Cos alfa itu akar 6/3 kali sin beta. Sin beta itu 1 per akar 10. Oke. Akar 3 kali 3 itu 3 akar 3 per 3 akar 10. Kemudian ditambah akar 6 kali 1 itu akar 6. Dibagi 3 kali akar 10. 3 akar 10. Dari sini kita peroleh
3 akar 3 kali akar 6 ditambah akar 6 itu 3 akar 3 plus akar 6. Ini bisa langsung kita tambahkan karena penyebutnya sama, 3 akar 10. Ya. Oke, nah sekarang di pilihan kan gak ada yang kayak gini. Ini kita rasionalkan. Kita rasionalkan, kita kali dengan akar penyebutnya. Kita kali dengan akar 10 per akar 10. Ya. Sama dengan akar 10 kali 3 akar 3. Berarti 3 akar 30. Ya enggak? Ditambah akar 6 kali akar 10. Akar 60. Bawahnya akar 10 kali akar 10 kan 10. 10 kali 3 30. Jadi jawabannya ini 3 akar 30 ditambah akar 60 per 30. Yang mana tuh? Yang E ya. 3 akar 30 tambah akar 60 per 30. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Diketahui sin X itu 3 per 5 dan cos Y sama dengan 12 per 13. X sudut tumpul dan Y sudut lancip. Nilai tan X tambah Y. Oke, ini yang akan kita cari ya. Kita akan mencari nilai tan X tambah Y. Tan X tambah Y itu berarti tan X tambah tan Y per bawahnya itu berarti 1 dikurangi tan X tan Y ya. Oke. Nah, kita butuh tan X dan tan Y, teman-teman. Sementara di soal yang diketahuinya adalah sin dan cos. Jadi kita cari lagi pakai segitiga seperti soal sebelumnya. Ya. Kita buat segitiga siku-siku, kita cari untuk X dulu. Di sini yang diketahuinya kan sin. Sin itu demi, sin demi, depan per miring. Oh, berarti sisi depannya 3, sisi miringnya 5. Berarti sisi sampingnya berapa? Pakai Pitagoras, ya. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar dari berapa? 25 dikurangi 9, akar 16, berarti 4 kan. Pokoknya, atau lebih cepat kalau teman-teman ingat triple Pitagoras, 3, 4, 5. Nah, dari sini kita dapat nih tan X-nya. Tan X-nya berapa? Tan itu desa, depan per samping, berarti 3 per 4. Nah, X itu kan sudut tumpul. Sudut tumpul. Berarti ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2, tan itu negatif. Jadi tan X-nya di sini negatif 3 per 4. Ya. Saya ulangi. Di sini ada keterangan X itu tumpul, berarti tannya itu negatif. Negatif 3 per 4. Jadi 3 per 4-nya kita peroleh dari segitiga. Tanda minnya, tanda negatifnya, ini kita peroleh dari keterangan dia ada di kuadran berapa. Atau lancip atau tumpul gitu. Oke. Nah, sekarang kita butuh tan Y. Di soal itu diketahuinya cos Y. Misalkan ini sudut Y-nya. Ya, cos itu sami, samping per miring. Berarti 12, di sini miringnya 13. Ini kan 12 per 13. Jadi sisi depannya berapa? Akar dari 13 dikuadratkan itu 169 dikurangi 12 dikuadratkan 144 sama dengan akar 25. Oh, berarti 5. Ya, sisi depannya ini 5 nih. Nah, jadi tan Y-nya berapa? Tan Y, tan itu desa, depan per samping, 5 per 12. Gitu. Ya, ini lancip, berarti tannya udah positif. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Tan X itu negatif 3 per 4 ditambah tan Y-nya 5 per 12 per bawahnya 1 dikurangi tan X negatif 3 per 4 kali tan Y 5 per 12 ya, sama dengan negatif 3 per 4 ditambah 5 per 12 bawahnya negatif min jadi plus ya, jadi tambah, jadi 1 tambah 3 kali 5 15 per 4 kali 12 itu 48. Nah, lihat di sini ada pecahan ya. Ada 4, ada 12, ada 48. Paling besar kan pembaginya 48. Dan 48 juga bisa membagi 12 dan 4. Jadi ini kita kali aja dengan 48 per 48 untuk menghilangkan bentuk pecahannya.
3/4 kali 4, 8. Berapa tuh? 3/4 kali 48. 48 dulu dibagi 4. 12. 12 kali 3, 36. Berarti min 36. Ya. Sekarang sama. 5/12 kali 48. 48 dulu dibagi 12 itu 4 kan. 4 kali 5, 20. Plus 20. Kemudian per 48 kali 1, 48. Kemudian 48 dibagi 4, 81 kali 15 plus 15. Sama dengan negatif 36 tambah 20 itu negatif 16 per 48 tambah 15, 63 ya. 63. Jadi jawabannya adalah negatif 16/63. Ada nggak? Yang ini. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Diketahui alfa, beta, dan gamma sudut-sudut suatu segitiga. Jika sin alfanya 12/13 dan cos betanya negatif 3/5, maka nilai sin gamma sama dengan... Nah, kita gunakan dulu petunjuk yang pertama bahwa alfa, beta, dan gamma adalah sudut-sudut pada suatu segitiga. Ingat, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi ini kalau kita jumlahkan ya, alfa tambah beta tambah gamma itu harus 180 derajat. Karena ini sudut-sudut pada segitiga. Nah, kita akan mencari sin gamma. Dari sini kita peroleh gamma itu apa? Oh, berarti 180 derajat dikurangi alfa tambah beta. Gini, ya. Jadi sin gamma itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi alfa tambah beta. Nah, ingat yang udah dipelajari di kelas 10 sudut berelasi ya. Kalau sin 180 derajat min X itu sama dengan apa? Dia akan sama dengan sin X. Ya. Jadi yang ini akan sama aja dengan sin 180 dikurangi alfa tambah beta itu akan sama aja dengan sin alfa tambah beta gitu. Jadi kita akan mencari sin alfa tambah beta. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau gitu sin gamma itu sama aja dengan sin alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta apa? Sin alfa cos beta, ingat rumusnya, ditambah cos alfa sin beta. Nah, di soal yang diketahui sin alfa, kita juga kan butuh cos alfa, ya kita cari pakai segitiga siku-siku. Kayak yang tadi. Misal ini segitiganya nih. Ini sudutnya alfa, di sini sin. Sin itu kan depan per miring. 12, di sini miringnya 13 berarti. Sisi sampingnya berapa? Triple Pitagoras, 5. Atau bisa juga pakai Pitagoras ya. Akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka kalian akan dapat hasilnya 5. Nah, di sini cos alfanya berapa berarti? Cos alfa itu samping per miring 5/13. Oke. Nah, sekarang untuk beta juga sama. Betanya sama. Di sini betanya kan cosnya negatif ya, berarti betanya dia tumpul ada di kuadran 2. Jadi kalau sinnya pasti positif ya. Cos itu negatif 3/5 cos betanya. Cos itu kan samping per miring. Oh, berarti di sini 3, di sini 5. Pokoknya ini kalian jadikan positif dulu ya. Tanda negatifnya nanti lihat di kuadrannya aja. Pakai segitiga kita pakai positif dulu. Ini beta. Nah, ini sisi depannya berapa? 4. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti sin betanya, sin itu depan per miring 4/5 positif karena di kuadran 2. Oke. Nah, sekarang kita masukkan sin alfa. Sin alfa itu 12/13 kali cos beta. Cos betanya kita udah dapat, di soal ada ya, negatif 3/5. Kemudian ditambah cos alfa. Cos alfanya kita udah dapat 5/13. Kemudian kali sin beta. Sin betanya 4/5.
sama dengan 12 kali negatif 3 negatif 36 per 13 kali 5 itu 65. Kemudian ditambah 5 kali 4 20 per 13 kali 5 65. Sama dengan negatif 36 ditambah 20 negatif 16 per 65. Jadi jawabannya B, negatif 16 per 65. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Diketahui P dan Q adalah sudut lancip dan P dikurangi Q sama dengan 30 derajat. Jika cos P sin Q sama dengan 1/6, nilai dari sin P cos Q sama dengan... Nah, oke, sekarang ini kita gunakan sinus ya. Sin, di sini yang diketahuinya P min Q. Sin P min Q itu sama dengan apa coba rumusnya? Sin P min Q berarti sin P cos Q dikurangi cos P sin Q. Gitu kan? Nah, P min Q-nya kan udah ada 30 derajat. Oh, berarti ini sin 30. Sin 30 derajat sama dengan sin P cos Q. Sin P cos Q. Oke, ini yang ditanyakan ya. Sin P cos Q dikurangi cos P sin Q itu 1/6. Sin 30 berapa? Setengah kan? Setengah sama dengan sin P cos Q dikurangi 1/6. Oh, berarti kalau kedua ruas kita tambah 1/6, ini akan menjadi setengah tambah 1/6 sama dengan sin P kali cos Q. Negatif 1/6 tambah 1/6, habis kan? Ya. Atau teman-teman biasanya nyebutnya pindah ruas. Negatif 1/6 pindah ruas jadi tambah. Boleh lah. Oke. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jadi sin P tambah cos Q itu sama dengan setengah tambah 1/6. Setengah ini kalau kita jadikan per 6 berarti kali berapa tuh? Kali 3 kan? Atas kali 3, bawah kali 3. Ini akan menjadi 3/6. Tambah 1/6 itu sama dengan sin P cos Q. Atau maka sin P cos Q sama dengan 3/6 tambah 1/6. Berapa? 4/6. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2/3 ya. Jadi jawabannya adalah 2/3 D. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 9. Jika X tambah Y sama dengan pi/3 dan cos X cos Y sama dengan 5/8, nilai cos X min Y sama dengan... Oke, kita akan mencari ini ya. Cos X min Y. Cos X min Y. Rumusnya apa? Cos X min Y itu berarti cos X cos Y. Kalau di sini kurang berarti jadi tambah ya. Tambah sin X sin Y. Ingat pokoknya untuk cos itu tandanya berubah. Ya. Nah, cos X min Y. Cos X cos Y-nya di soal kan udah ada ya 5/8. Sama dengan 5/8 ditambah, nah sin X sin Y-nya belum ada. Sin X sin Y. Nah, kita harus nyari ini dulu nih. Caranya kita gunakan yang ini aja. Ya. Kita akan mencari dulu sin X sin Y. Kita pakai rumus penjumlahan dua sudut untuk cos juga. Kita cari cos X tambah Y. Nah, X tambah Y kan udah ada pi/3. Pi/3 itu berapa? Pi itu 180 derajat dibagi 3, 60 derajat ya. Nah, cos X tambah Y rumusnya apa? Cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Cos X tambah Y, cos 60 derajat sama dengan cos X cos Y 5/8 dikurangi sin X sin Y. Cos 60 itu kan setengah. Setengah sama dengan 5/8 dikurangi sin X sin Y. Jadi negatif sin X sin Y kita ke kiri. Positif sin X sin Y sama dengan 5/8 dikurangi setengah. Sama dengan 5/8. Setengah itu kan sama aja dengan berapa? 4/8. Dikurangi 4/8. Sama dengan 1/8. Nah, kita udah dapat sin X sin Y-nya. 1/8. Jadi ini bisa kita lanjutkan ya.
sama dengan 5/8 ditambah sin X sin Y. Sin X sin Y-nya itu ternyata 1/8. Sama dengan 5/8 tambah 1/8, 6/8. Atau kita sederhanakan 3/4 ya. Jadi jawabannya adalah C, 3/4. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh soal nomor 10. Diketahui sin alfa cos beta sama dengan 1/5 dan sin alfa min beta sama dengan 3/5. Untuk alfanya lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi alfanya bisa di kuadran 1 atau kuadran 2 ya. Nah, dan betanya itu di kuadran 1, lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan adalah sin alfa tambah beta. Oke, kita gunakan dulu yang ini teman-teman ya. Sin alfa min beta. Sin alfa min beta itu rumusnya apa? Sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Gitu kan? Ya. Nah, sin alfa min beta itu kan udah ada nilainya 3/5. Ini nilainya tuh udah ada 3/5. Sama dengan sin alfa cos betanya juga ada. Sin alfa cos beta itu 1/5. 1/5 dikurangi cos alfa sin beta. Dari sini kita peroleh positif cos alfa sin beta sama dengan 1/5 dikurangi 3/5. Jadi cos alfa sin beta sama dengan 1/5 dikurangi 3/5. 1 dikurangi 3, negatif 2/5 ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sin alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya. Sin alfa cos beta. Sin alfa cos betanya mana? Yang ini ya, 1/5. 1/5 ditambah cos alfa sin beta itu yang barusan kita peroleh, negatif 2/5. Negatif 2/5 ya. 1 ditambah negatif 2 berarti kan negatif 1 per penyebutnya 5. Jadi jawabannya adalah negatif 1/5. Jawabannya adalah C. Oke, inilah 10 contoh soal dan pembahasan untuk identitas jumlah dan selisih dua sudut pada sin dan cos juga tan ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.